Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baihaqi Firmansyah dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya mendapat tugas dari kampus yaitu untuk memenuhi mata kuliah magang 3 yaitu menjadi asisten guru ya. Baik, langsung saja ya ke materi. Nah, pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang debat ya. Di sini ada pengertian menurut para ahli. Yang pertama, pengertian menurut KBBI, yaitu debat adalah pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Yang kedua ada menurut Henry Guntur Tarigan. Debat adalah suatu argumen untuk menentukan baik tidaknya suatu usul tertentu yang didukung oleh satu pihak yang disebut pendukung atau afirmatif dan ditolak disangkal oleh pihak lain yang disebut penyangkal atau negatif. Yang ketiga adalah ada menurut Dory Wuwu Hendrikus, yaitu debat saling adu argumentasi antar pribadi atau antar kelompok manusia dengan tujuan mencapai kemenangan untuk satu pihak. Nah, dari menurut para ahli tersebut dapat kita simpulkan yaitu debat adalah kegiatan atau proses saling bertukar pendapat untuk membahas suatu topik atau isu dari sudut pandang yang berbeda. Dan teks debat adalah teks yang berisi kegiatan debat. Nah, di sini ada unsur debat ya. Mengenai unsur-unsur debat, yang pertama ialah mosi. Mosi adalah pernyataan atau penentuan tentang suatu topik yang menjadi bahan debat. Mosi dapat disampaikan sebelum ataupun pada saat debat berlangsung. Dalam menentukan mosi, pastikan bahwa mosi bersifat kontroversial, aktual, relevan, spesifik, dan bermanfaat. Yang kedua ada tim afirmasi. Tim afirmasi ini adalah pihak yang setuju dengan topik yang diperdebatkan atau tim ini yang biasa kita kenal yaitu sebagai tim pro. Di sini yang ketiga ada tim oposisi. Tim oposisi ini adalah tim kebalikan dari tim afirmasi. Tim ini adalah pihak yang tidak setuju dengan topik yang diperdebatkan atau biasa kita kenal sebagai tim kontra. Yang keempat ada tim netral. Tim ini ialah pihak yang tidak menaruh dukungan dan tidak condong terhadap salah satu tim, baik itu tim afirmasi maupun tim oposisi. Yang kelima adalah penonton atau juri. Penonton atau juri yang dipanggil memiliki peran sebagai penentu pemenang debat. Karena itu penonton atau juri harus memiliki wawasan yang sesuai dan mampu bersikap adil bukan mendasarkan keputusannya pada pendapatnya sendiri. Yang keenam adalah moderator. Moderator akan berperan sebagai pihak yang memimpin, mengarahkan, dan mengatur jalannya debat. Moderator harus mampu menengahi kedua pihak. Nah, unsur debat yang terakhir ialah penulis. Penulis atau notulen acara bertugas mencatat hal-hal terkait debat yang sedang berlangsung. Misalnya mosi debat yang sedang misalnya mosi debat pernyataan moderator, penyampaian masing-masing tim atau pihak dari hasil keputusan akhir. Ya, selanjutnya ialah tata cara debat. Nah, di sini ada ini ya, ada 5. Yang pertama adalah pembukaan oleh moderator. Dalam bagian ini, pembukaan ini moderator membuka debat
menjelaskan mosi, memperkenalkan tim dan anggota tim debat, serta membacakan tata tertib debat. Yang kedua, penyampaian pernyataan topik. Pada bagian ini, juru bicara setiap tim menyampaikan pendapatnya terhadap mosi. Pernyataan topik ini dilakukan secara bergantian tanpa ada tanya jawab atau instruksi dari tim lain. Yang ketiga, pelaksanaan debat. Pada bagian ini, setiap tim diberi kesempatan memberikan komentar atau mendebat pendapat tim lain. Tim yang didebat harus mempertahankan pendapatnya dengan menyampaikan argumen yang mendukung. Nah, yang keempat nih, simpulan. Pada bagian ini, setiap tim menyampaikan simpulannya terkait mosi setelah mendengar pendapat dan menerima saran dari tim lain. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap terakhir yang harus dilakukan oleh pihak yang berdebat, baik itu tim afirmasi maupun tim oposisi, adalah menyampaikan simpulan. Simpulan tersebut dirumuskan berdasarkan pendapat atau argumen yang telah disampaikan sebelumnya. Simpulan debat juga disebut sebagai hasil dari pembicaraan karena simpulan dalam debat disusun berdasarkan pendapat dan argumen yang telah disampaikan sebelumnya. Maka penalaran yang digunakan dalam menyusun simpulan debat termasuk dalam penalaran induktif. Nah, di sini dalam penalaran induktif itu ada 3 cara ya untuk menarik simpulan. Yaitu yang pertama generalisasi. Nah, generalisasi ini ialah berpangkal pada pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus ya. Terus fenomena khusus, dan kemudian ditarik pernyataannya yang bersifat general atau umum. Di sini ada contohnya ya. Nih, di sini ada pernyataan khusus. Yang pertama, bahasa Indonesia menyerap kosakata dari bahasa Arab, terutama yang berkaitan dengan masalah agama, terutama agama Islam. Kedua, contoh kosakata hasil penyerapan musyawarah, hak, sholat, dan tobat dari bahasa adalah musyawarah, hak, sholat, dan tobat. Yang ketiga, bahasa Indonesia juga menyerap kosakata dan istilah bidang teknologi dari bahasa Jepang, Jerman, Korea, dan negara lainnya. Yang keempat, kosakata dan istilah teknologi hasil penyerapan dari negara-negara tersebut antara lain komputer, gadget, televisi, internet, dan astronot. Yang kelima, tak hanya itu, bahasa Indonesia juga menyerap kata dan istilah sekaligus budaya dari negara lain. Yang keenam, contoh kosakata hasil penyerapan terakhir antara lain karate, dansa, bakso, mie, dan kimono. Jadi dari 6 pernyataan khusus itu dapat kita simpulkan yaitu bahasa Indonesia menyerap kosakata dan istilah dari bahasa asing untuk memperkaya perbendaharaan kosakata. Selanjutnya, yang kedua analogi. Analogi ini adalah proses penarikan kesimpulan yang didasarkan atas perbandingan dua hal yang berbeda. Nah, contohnya sini ada ya pembanding pertama, yaitu orang tua mendidik kita di rumah dengan penuh kasih sayang. Mereka mengajari kita banyak hal. Tak jarang kita dimarahi ketika kita nakal dan tidak mematuhi nasihat mereka. Nah, di sini ada yang kedua ya, perbandingan kedua. Di sekolah, para guru juga mendidik kita dengan penuh kasih sayang. Guru-guru mengajari kita berbagai ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Bahkan juga memberikan teladan akhlak yang baik. Demi menanamkan kedisiplinan dan tanggung jawab, para guru pun acap kali memberikan hukuman pada kita. Jadi kalau kita simpulkan dari perbandingan kedua tersebut, dapat dikatakan bahwa para guru adalah orang tua kita di sekolah. Yang ketiga, sebab akibat ya. Dalam pola penalaran ini, sebab bisa menjadi gagasan utamanya, sedangkan akibat menjadi gagasan penjelasannya. Namun dapat juga sebaliknya ya.
Di sini ada contoh ya. Yang pertama, sebab-sebabnya yang pertama yaitu konsep drainase saat ini dimaksudkan untuk mencegah yang diterapkan di seluruh pelosok tanah air saat ini untuk mencegah banjir. Yang kedua, konsep yang dipakai adalah konsep drainase konvensional, yaitu drainase pengaturan kawasan. Yang ketiga, drainase konvensional adalah upaya membuang atau mengalirkan air kelebihan secepat-cepatnya ke sungai terdekat. Yang keempat, konsep mengalirkan air secepatnya berarti menurunkan kesempatan bagi air untuk meresap ke dalam tanah. Nah, jadi akibatnya adalah banyak terjadi kekeringan di mana-mana sebab air tidak diberi kesempatan meresap ke dalam tanah. Nah, gitu ya. Ya, sekian, terima kasih. Itu saja yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.